Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu al-yasak, ucapan sang penazam kalimat al-yasak. Al-alifu wal lam fihi zaidatani. Alif dan lam pada kalimat al-yasak dua-duanya adalah tambahan. Karena ada nabi namanya Yusak, ada Yusak, ada Ilyasak. Qauluhu khatimun, ucapan sang penazam kalimat khatimun da'ghayya bi fathit ta'i wa kasriha bi fathil kha'i wa kasriha, bi fathit ta'i wa kasriha, dengan fathah taknya dan dikasrahkan pula taknya. Bisa khatimun, bisa khatamun. Khatamun nabiyyina. Wal kasru ashhuru, dan baris kasrah lebih dikenal. Ammal khatam, adapun kalimat khatam, allati hiya, yang dimaksud dia Zatu fassin, Zatu fassin, yaitu yang memiliki apa namanya, cincin itu apa? Ini cincin, mata cincin apa? Yang memiliki mata atau mutiara atau batu itu disebut cincin. Itu ada batunya, ada permatanya, terus ada ikatnya. Itu kalau cincin orang laki. Cincin orang perempuan ya biasanya ya emas aja itu. Nah, fabil fathi la ghairu, maka dengan dibaca fathah taknya, la ghairu, tidak ada lagi yang lainnya. Ada khatamun nabiyyin, ada khatimun nabiyyin. Kalau khatim pungkasan, husnul khatimah. Ada husnul khatimah, ada su'ul khatimah. Tapi kalau khatam itu cincin. Nabi itu pakai cincin. Nah, batu suka disebut akik, ya, batu akik. Ada akik Yaman, ada akik apa lagi? Ada akik madu, ada akik badar, ada akik Betawi apa namanya? Nah, yang warnanya kayak nanas kuning itu, pandan. Ada akik pandan, ada akik bulan. Ada kalimat tapi dhaif, ya. Alaikum bil aqiq fa inna fil aqiq barakah. Ya. Orang laki, ya, orang laki itu hendaknya pakai akik, pakai batu cincin. Ya. Karena di dalam akik itu ada keberkahan. Jadi orang laki kalau pakai batu cincin itu ada gagah-gagahnya. Tapi pakainya jari manis, ya, tangan kanan sama tangan kiri, atau cukup tangan kiri. Jangan semua jari-jarinya dipasang cincin. Kalau 5 jari, 10 jari pasang cincin semua, itu mau pentas lawak itu. Siapa namanya itu yang pentas lawak. Nah, Rasulullah punya khatam, punya cincin. Cincinnya Rasulullah itu berstempel kenabian, maka khatamun nubuwah. Di zaman Khalifah Abu Bakar masih ada, zaman Khalifah Umar masih ada, zaman Khalifah Utsman kecemplung di sumur, hilang. Nah, pada itu banyak terjadi kerusuhan, sampai ya wafatnya
Khalifah Utsman itu pada sholat subuh sedang tadarus Al-Quran dipenggal lehernya oleh pembunuh bayaran. Nah, terus itu nanti ada ya, kerusuhan. Tapi bukan berarti karena cincinnya hilang terus terjadi kerusuhan, cuman ditandai mulai ada kerusuhan itu sesudah cincinnya Rasulullah hilang. Wa qawluhu da'ghayya, dan ucapannya kalimat da'ghayya ay utruk mailan anil haqqi. Utruk tinggalkan, mailan ya, mala yamilu mailan, tinggalkan dengan sikap berpaling anil haqqi dari kebenaran. Fala tamil an tariqis shawabi, maka janganlah kamu berpaling an tariqis shawabi, dari jalan yang benar. Shawab ya, itu maknanya benar. Maka orang kalau terakhir baca kitab atau apa, kalimatnya wallahu a'lam a'lamu bis-shawabi, aslinya begitu. Dan Allah zat yang maha tahu tentang yang benar. Wa huwa, dan dia takmilun lil baiti, kalimat da'ghayya sebagai penyempurna dari bait, dari syair. Wa ma'na qaulin nadimi wa qaha khatimun, dan makna ucapan sang penazam qaha khatimun, maka dimaknai ay sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Toha yaitu penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa khatimul anbiya'i, dia atau beliau adalah penutup dari nabi-nabi, wal mursalina, dan juga penutup dari rasul-rasul. Fala nabiyya ba'dahu abadan, fala nabiyya, maka tidak ada nabi lagi ba'dahu, sesudahnya Nabi Muhammad, abadan, selawase, selamanya. Wa syari'atuhu, dan syariatnya Nabi Muhammad baqiyatun, langgeng, kekal sampai kapan? Ila qiyamis sa'ati, sampai ya, qiyam itu bangun, sa'ah kiamat, sampai terjadi hari kiamat. Nasikhatun, syariat Nabi Muhammad itu memansuh, menghapus li syari'ati ghairihi, terhadap syariat-syariat yang lainnya, yaitu syariat para nabi dan para rasul sebelum rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yankhasuha, dan tiada yang menghapus kepadanya, tiada yang menghapus kepada syariat Nabi, syari'atu ghairihi, syariat yang lain, ya, syariat nabi-nabi yang lain sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limada? Mengapa? Karena sesudah Nabi Muhammad la nabiyya ba'dah, enggak ada lagi nabi yang diutus oleh Allah. Jadi para nabi, para rasul, khususnya para rasul, membawa syariat masing-masing. Dan rasul-rasul itu biasanya diutus oleh Allah lokal, ya, tidak menyeluruh. Ibaratnya misalnya, ya, ada rasul diutus khusus untuk masyarakat Jawa, ada rasul diutus khusus untuk masyarakat Sumatera,
Ada rasul diutus khusus untuk masyarakat Kalimantan, misalnya begitu, untuk mempermudah pahaman. Jadi lokal, satu wilayah saja, sehingga kalimat-kalimat dalam kitabnya ya yang diundang, yang dipanggil adalah kelompok itu. Misalnya kaum Bani Israel ya, yang banyak disebut oleh Allah, ya Bani Israel, wahai kaum Bani Israel. Berarti luar kaum Bani Israel ya, tidak diperbolehkan mengikuti syariat umat yang diutus oleh Allah Rasulnya untuk kaum Bani Israel. Misalnya Rasulnya untuk Jawa, ya ahlal Jawi, misalnya gitu. Berarti orang Sumatera nggak boleh mengikuti syariat Rasulnya orang Jawa. Ini bukan berarti di Jawa ada Rasul ya, untuk mempermudah pemahaman. Nah, misalnya agama-agama sebelum Islam itu hanya lokal semata. Seperti misalnya Nabi Musa untuk kaum Bani Israel, termasuk sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Karena Allah mengutus rasul-rasul yang berjumlah banyak untuk kaum Bani Israel. Nabi Isa diutus oleh Allah hanya untuk kaum Bani Israel. Berarti luar kaum Bani Israel yang mengimani Nabi Isa, kira-kira kalau besok di akhirat bergabung dengan Nabi Isa, ditolak apa diterima? Orang Jawa ngikutin syariat Nabi Isa. Kata Nabi Isa, kamu orang mana? Orang Jawa, wahai Nabi Isa. Nggak bisa, saya diutus hanya untuk kaum Bani Israel. Lain hal risalah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau risalah Nabi Muhammad adalah kafatal linnas, untuk seluruh umat manusia. Berarti ibaratnya tadi ya, orang Jawa boleh Islam, orang Sumatera boleh Islam, orang Kalimantan boleh Islam, orang Sulawesi, orang Papua boleh Islam, karena kafah untuk seluruh umat manusia. Orang Israel, orang Yahudi boleh masuk Islam, orang Arab masuk Islam, orang Eropa masuk Islam, karena memang Islam adalah untuk keseluruhan umat manusia. Nah, itu syariat Nabi kita. Lalu kemudian kalau syariat Islam itu menghapus syariat Nabi sebelumnya, tapi syariat Islam tidak dihapus oleh syariat yang manapun. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Agama A berlaku pada zaman nabinya. Ketika nabinya sudah wafat, maka Allah mengutus nabi yang lain, berarti mengikuti syariat agama B. Agama B nabinya nabi B. Terus agama C nabinya nabi C. Terus sampai kepada agama Islam, nabinya Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Islam turun, Islam lahir, maka berarti putuslah syariat-syariat sebelum Islam. Kan ada itu di Al-Quran, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana minhum billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi
orang-orang Nasrani, orang-orang Sobiin, ya, mereka yang beriman kepada Allah, ya, ya, maka tidak ada bagi mereka rasa khawatir dan rasa takut di sisi Allah. Itu artinya Yahudi pada zaman nabinya, Nasrani pada zaman nabinya, Sobiin luar dari Yahudi dan Nasrani pada zamannya. Kalau zamannya sudah selesai, nabinya sudah wafat, maka sudah tidak berlaku lagi syariatnya. Tapi ketika Islam itu tidak sekedar pada zaman nabinya, tapi sepanjang zaman. Islam menghapus syariat-syariat sebelumnya, tetapi Islam tidak akan dihapus oleh syariat-syariat sesudahnya, karena sesudah Islam tidak ada lagi syariat agama. Paham tadi? Sesudah Islam tidak ada lagi syariat agama, tidak ada lagi ajaran agama. Sekalipun ada orang ngaku-ngaku jadi nabi, kemudian membawa agama baru, ya, maka itu semua tertolak di hadapan Allah. Kenapa tertolak? Sebab nabi itu disebutnya khatamun nabiyyin, ya, atau khatimul anbiya, ya. Nabi sebagai penutup dari nabi-nabi. Maka sesudah Nabi Muhammad tidak akan ada lagi nabi yang diutus oleh Allah. Lalu siapa yang diutusnya sesudah Nabi Muhammad? Orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi pewaris, ya, nabi, yaitu para ulama. Sehingga Rasulullah menyampaikan, ulama'i kal anbiya li bani Israil. Ulama-ulamaku nanti bertebaran di mana-mana, itu seperti nabi-nabi pada zaman kaum Bani Israel. Kalau ini dijadikan sebagai patokan, ya, maka berarti ulama-ulama itu memiliki kearifan lokal, ya, yang satu sama lain dari situasi dan kondisinya ada yang berbeda. Misalnya ulama-ulama nasional kita, ulama Indonesia, ada kearifan lokal di mana dia tinggal. Misalnya ulama tinggalnya di Jawa, orang Jawa masyarakatnya bahasanya Jawa, maka ulamanya menerjemahkan agama dengan bahasa Jawa. Muncullah lagu-lagu Jawa yang mengandung nasihat agama, lir ilir tanduri usumilir, umpamanya seperti ini. Nah, ini kearifan lokal, bagaimana menerjemahkan agama supaya sampai kepada umat, kemudian umat paham dan bisa mengamalkan ajaran. Misalnya orang Sumatera menerjemahkannya dengan bahasa Sumatera, dicari apa adat-adat budaya orang Sumatera sana yang bisa dijadikan sebagai media untuk menyampaikan dakwah agama. Muncul istilah, ya, adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Orang Sumatera misalnya begitu. Nah, ini namanya kearifan lokal, ya, mungkin di wilayah lain beda lagi, ya. Di Jakarta namanya orang Betawi, Batavia, ya, Batavia. Cara menyampaikan agama ya dengan bahasa, ya, kearifan lokal, dengan bahasa Betawi, dengan tradisi dan budayanya, ya. Kenapa orang nikah itu ada dibawa sepasang roti buaya, padahal kalau disebut buaya itu konotasinya nggak bagus, ya.
orang laki-laki disebut buaya lu. Itu berarti tukang ya macarin perempuan. Tapi kenapa simbolnya nikahan kok sepasang buaya, sepasang roti buaya? Nah itu kudu diterjemahin itu. Terjemahannya katanya kalau buaya kalau sudah dapat jodoh pasangan tidak akan berpindah ke lain haji, katanya begitu. Ya. Ada yang bilang itu kan buaya air. Ya. Kalau buaya darat bagaimana? Buaya air lagi itu. Nah, ini namanya kearifan lokal. Ya. Ulama yang menggunakan paham tasawuf, kalau misalnya bawa kue buaya itu nggak boleh kalau buayanya utuh ya. Kudu ada yang diputus, mungkin ekornya, mungkin kakinya, mungkin sebelah mananya ya. Karena ada kaidahnya kalau orang itu punya gambar atau bentuk makhluk yang sekiranya dikasih nyawa bisa hidup, itu hukumnya haram. Jadi kalau buaya itu bentuknya masih utuh kan, misalnya dikasih roh, dia bisa hidup, nah, itu nggak boleh. Ini berarti sudah level lebih tinggi lagi. Nah ini namanya kearifan lokal. Saya ambil contoh. Di Indonesia arah kiblatnya adalah mengarah ke barat, agak ke utara sedikit. Tapi orang-orang Indonesia yang sudah bermukim di wilayah negeri lain yang kemudian membentuk negara namanya Suriname. Suriname apa Suriname? Suriname. Daerah Afrika ini ya, Afrika Tengah ya. Amerika. Oh wilayahnya Amerika. Suriname itu. Nah Suriname itu posisinya ke timur dan ke barat itu posisinya sama dengan arah kiblat. Jadi bumi itu kan bulat, ini bulat. Ini Mekah, Ka'bah, ini Suriname. Jadi ulama-ulama sana membuat kearifan lokal. Arah kiblatnya kemana ini? Ke timur apa ke barat? Karena posisinya pas di tengah. Ibaratnya kalau bumi dibor, nembus, itu Suriname itu lurus sejajar dengan negeri Arab. Nah, akhirnya muncul kearifan lokal. Boleh ada yang masjidnya menghadap ke timur, ada yang menghadap ke barat. Itu antik itu. Kalau di kita masjid itu orang sholat menghadap ke barat, agak ke utara. Kalau misalnya ada yang bikin sholat menghadap ke timur, agak ke selatan sedikit, boleh gak? Kan jadi masalah ya. Padahal kalau dipahami bahwa bumi itu bulat, berarti padanannya ke barat agak ke utara adalah menghadap ke timur, agak ke selatan sedikit. Kalau ke sono terus nanti nembusnya ke kemarin. Tapi nggak mungkin terjadi di Indonesia. Kenapa? Karena ukurannya, jarak tempuhnya lebih dekat mengarah ke barat sebelah utara ketimbang mengarah ke timur agak ke kanan, agak ke selatan. Nah ini namanya kearifan lokal. Maka kadang-kadang kebijakan para ulama ya, satu wilayah dengan wilayah yang lain itu ada perbedaan. Nah perbedaan kebijakan yang seperti ini namanya ikhtilaful a'immah, perbedaan-perbedaan ulama. Ikhtilaful a'immah rahmatun lil ummah, perbedaan pendapat oleh para imam, para ulama itu menjadi rahmat bagi umat, bukan menjadi perselisihan. Karena itu adalah
bukti bentuk kearifan lokal. Adapun masalah yang baku tentang akidah dan syariah nggak boleh berbeda karena tuntunannya sama, pemahamannya sama. Kalau misalnya dalam hal akidah kita sudah mengikuti Imam Abu Hasan dan Imam Abu Mansur, lalu kemudian dalam hal syariat kita sudah mengikuti Imam Syafi'i, ya baku itu, baku. Contoh kearifan lokal lagi, orang-orang kita di Jakarta kalau sholat sungguh pun pakai kain sarung, bajunya biasanya orang nyebutnya koko warna putih. Nah, koko itu kan dari engkok, ya. Baju model begini itu dulu yang pakai engkok, Cina-Cina, ya. Cina Muslim, ya. Engkok, ya. Engkok jadi koko. Nah, engkok-engkoknya masih pakai baju begini nggak? Enggak. Ya. Nah, jadi tradisi baju koko. Ya. Kemudian pecinya biasanya putih, mau udah haji kayak belum haji kayak. Ya, kalau orang kota, ya, utamanya Jakarta dan sekitarnya, pakai peci putih. Coba kita pindah ke Jawa. Tradisi di Jawa, orang lebih demen pakai baju batik. Sekalipun sudah haji, jarang orang pakai peci putih. Nah, ini namanya kearifan lokal. Terus yang benar yang mana? Benar semua sepanjang itu pakaian, ya, rapi, ada adab akhlaknya, dan fungsinya adalah menutup aurat dengan baik dan benar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan tazala hadhil ummatu qa'imatan ala amrillah. Lan tazala, tiada henti-henti, berarti terus menerus. Hadhil ummatu, umat ini, qa'imatun, berdiri, ala amrillahi, atas urusan Allah, ay ad-dinil haqqi, yaitu agama yang benar. La yadurruhum, tiada mencelakai kepada mereka, man, orang, khalafahum, yang menyelisihi terhadap mereka, hatta ya'tiya amrullahi, sehingga datang urusan Allah, sehingga sampailah apa yang menjadi urusan Allah. Ay as-sa'ah, amrullah as-sa'ah, sehingga datang peristiwa hari kiamat. Wala yusyakkilu, dan tidak merubah bentuk, syakal, ya. Tidak merubah bentuk, dalam hal ini bentuk syariat, dzalika, akan hal itu tidak akan merubah bentuk syariat Islam, binuzuli Sayyidina Isa alaihi salam, dengan turunnya Sayyidina Isa alaihi salam, fi akhir zamani, pada akhir zaman nanti. Li'annahu, karena bahwasanya Nabi Isa, innama yanzilu, sesungguhnya manakala turun ke bumi, hakiman, menjadi hakim, bi syariati nabiyina, dengan menggunakan syariat Nabi kita Muhammad SAW, wa mutbi'an lah, wa mutbi'an, dan beliau menjadi pengikut lahu, kepada Nabi Muhammad. Wala yunafi dzalika, dan Nabi Isa tidak menafikan dzalika, yang demikian, yaitu syariat Islam. Innahu, sesungguhnya dia, sesungguhnya Nabi Isa, hina nuzulihi, ketika turunnya beliau ke bumi, yahkumu, menggunakan hukum, biraf'il jizyati, dengan menghapus pajak.
an ahlil kitabi, dari ahlul kitab, wala yaqbalu, dan tidak menerima minhum, di antara mereka, minhum dari mereka, illal islama, kecuali mengikuti agama Islam, awis saifi, atau dengan pedang, ya. Tidak diterima oleh Nabi Isa kecuali masuk Islam atau dibunuh. Lianna nabiyyana, karena bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW akhbar, telah mengkabarkan, bi annaha mughayyatun, bahwasanya ya, syariat Islam itu mughayyatun, diakhiri ila nuzul Isa, sampai kepada turunnya Nabi Isa. Fa hukmuhu bidzalika, maka ketetapan hukum yang dipegang oleh Nabi Isa bidzalika, dengan hal itu, innama huwa, sesungguhnya dia, bi syariati nabiyina, adalah mengikuti syariatnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kata Rasulullah, ya, umat ini berdiri atas hukum Allah, dan tidak ada yang bisa menghapus dan mengganti syariat yang lain. Sampai kapan? Sampai terjadi peristiwa hari kiamat. Jadi sepanjang zaman, ya, orang yang diterima itu mengikuti ajaran agama Islam. Dan inilah keistimewaan agama Islam, mukjizatnya Al-Quran, kebesaran mukjizat Al-Quran, ya, sekalipun pemegang mukjizatnya sudah wafat, tapi mukjizat Al-Qurannya masih berlaku, masih bisa membimbing umat untuk, ya, orang-orang yang mengikutinya menjalani jalan yang benar. Orang-orang yang belum mengikutinya, ketika mendapati sentuhan-sentuhan Islam lewat Al-Quran, maka kemudian masuk Islam, ya, menjadi orang Islam lewat mukjizat Al-Quran. Zaman Nabi Musa mukjizatnya tongkat, orang menyaksikan langsung laut dibelah, langsung terbelah, ya. Apa itu, batu besar dipukul langsung ngocor airnya, itu spontan mukjizatnya. Sungguh pun demikian, mereka ada yang tidak beriman, menganggap Nabi Musa tukang sihir. Apalagi mukjizatnya Rasulullah yang bentuknya adalah Al-Quran. Yang Islam saja ada yang tidak mempercayai tentang isi dan kandungan Al-Quran. Orang Islam melihat orang Islam menceritakan tentang akhirat, ada surga dan neraka, dia bilang itu orang halusinasi. Emang udah pernah sampai ke sono, tahu di akhirat ada surga, ada neraka, padahal dia orang Islam. Ini kan berarti nggak percaya sama Al-Quran. Apalagi orang di luar Islam yang tidak mengerti tentang Al-Quran. Tapi semua terpulang kembali kepada namanya hidayah. Hidayah itu mutlak milik Allah. Siapapun tidak bisa memberikan hidayah, hanya bisa mengantarkan hidayah. Kita terhadap keluarga nggak bisa kita ngasih hadiah, memberikan hidayah, nggak bisa ngasih hidayah, bisanya mengantarkan hidayah. Maka kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, wahai Nabi Muhammad, tidak bisa memberi petunjuk kepada siapapun yang dikehendaki, tetapi yang memberi petunjuk adalah Allah. Rasulullah jadi ponis seperti itu, apalagi kita, ya. Maka jangan gagah-gagahan, itu masuk Islam gara-gara saya itu,
nggak ada ya. Oh, saya udah mengislamkan banyak orang itu semua adalah hidayah Allah, cuman jalannya lewat kita. Nanti Nabi Isa turun. Kalau Nabi Isa turun kembali memimpin dunia, berarti Nabi Isa masih hidup apa sudah meninggal? Masih hidup. Terus Nabi Isa itu di mana? Sekarang kira-kira di mana? Ada dua pemahaman mengambil dari dua ayat. Yang pertama, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum bar rafa'ahu Allahu ilaihi. Nabi Isa tidak dibunuh, Nabi Isa tidak disalib, tetapi orang yang mencari Nabi Isa diserupakan sama dengan Nabi Isa. Bar rafa'ahu Allahu ilaihi, bahkan Allah mengangkatnya ilaihi, di sisinya. Allah mengangkat Nabi Isa, menyelamatkan Nabi Isa di sisinya. Bagi akal semata, masa iya orang diangkat sama malaikat dibawa terbang. Tapi kalau akalnya pakai iman, percaya aja, sebab itu urusan Allah. Berarti diangkat hidup-hidup dan ditempatkan di satu tempat yang kita nggak pernah tahu di mana tempatnya. Nanti saatnya akan diturunkan kembali. Tapi ayat lain mengatakan, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wahai Isa, sesungguhnya aku mematikan kamu dan mengangkatmu di sisiku. Berarti Nabi Isa dibuat mati suri, ditempatkan di satu tempat yang kemudian nanti akan dihidupkan kembali ya, untuk meneruskan syariat ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Nah, yang sesungguhnya wallahu a'lam, yang pasti bahwa nanti Nabi Isa akan diturunkan kembali oleh Allah. Lalu syariatnya apa Nabi Isa kalau nanti turun ya ke dunia? Pakai syariat ajaran Nabi Isa atau pakai syariat ajaran Islam? Ya. Penjelasannya di sini, Nabi Isa tidak lagi menggunakan syariat agamanya, tapi yang digunakan adalah syariat ajaran agama Islam. Kenapa seperti itu? Di antaranya adalah karena keterangan di atas tadi, bahwa syariat nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad, ketika datang syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka putus semua, hapus semua. Berarti sudah apa kalau nggak berlaku lagi? Sudah expired aja. Apa masa berlakunya sudah nggak berlaku lagi? Kadaluarsa, ya. Sudah kadaluarsa, karena sudah muncul ketentuan hukum yang lain. Sehingga Nabi Isa turun ke bumi, pertama yang dihapus adalah menghilangkan pajak. Yang lalu sih sudah ada yang menghilangkan pajak ya. Pajak bumi dan tanah yang kurang dari 100 meter nggak bayar ya. Sekarang timbul lagi suruh bayar ya. Tapi itu bukan Nabi Isa itu ya. Jadi nanti pungli-pungli pajak-pajak itu dihapus semua ya, menandakan masyarakatnya sejahtera ya. Karena sudah lagi tidak dipungut pajak ya.
pemerintahnya juga sudah sejahtera. Pemerintah yang sejahtera, yang sumber sumber keuangan negaranya itu banyak, dari hasil buminya besar, maka tidak ada lagi pungutan pajak. Seperti Indonesia, insya Allah entah kapan waktunya ya. Karena alam Indonesia ini alam yang kaya raya. Orang gali tanah, keluar minyak tanah, keluar boksit, keluar titanium, keluar emas, keluar perak, keluar macam-macam. Nah itu kalau dikelola dengan baik ya, pemimpinnya, penguasa-penguasanya nggak ada yang korupsi, sejahtera nggak? Sejahtera banget, bukan sejahtera doang. Kalau kata Pak Mahfud MD, kalau Indonesia nggak ada yang korupsi, warga negara Indonesia satu orang setiap bulan bisa dapat uang dari negara berapa? 10 juta atau 20 juta? Masya Allah. Nah, berarti ada kemungkinan bisa ya, Indonesia menjadi sejahtera manakala pengelolaan negara itu sudah aman. Anak Nabi Isa menghapus jizyah, dihapus. Kemudian orang semua berbondong-bondong diperintahkan masuk Islam. Hanya ada dua pilihan, masuk Islam atau mati dibunuh sebab tidak mau masuk Islam. Nah, itu semua yang digerakkan adalah syariat ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi Isa turun bukan menggunakan ajaran agama Nabi Isa, tapi yang digunakan adalah ajaran agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ada warning. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nuruhu wa barakatuhu wa hudahu. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم إنا نسألك خير الحياة وخير الممات وخير ما بين ذلك ونعوذ بك من شر الحياة وشر الممات وشر ما بين ذلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.